60 ya. Oh, kalau jeruknya? Cantik gitu ya. Itu jeruk potong kilonya 60.000. Oke. Itu keluaran yang manis juga. Yang ST, SK. Ini Bang, setengah kilo boleh? Kilo boleh. Astagfirullahaladzim, sudah 6:30. Waktunya Bu Nuria pergi ke sekolah. Tunggu Bu Nuria di kelas ya teman-teman. Tapi Bu Nuria bayar dulu. Dah. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Alhamdulillah teman-teman, Bu Guru sudah sampai di kelas. Bu Nuria sudah mandi, sudah berganti baju, pakai minyak wangi, dan siap menemani teman-teman belajar dari rumah. Apa kabar Solih dan Soliha SDS Mentari Arido Islamic School yang Bu Nuria sayangi? Semoga kita selalu dilimpahi Allah nikmat iman, nikmat sehat, dan terus semangat belajar setiap harinya. Yuk, niatkan belajar hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Sholih dan sholihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan memberikan rezeki kepada makhluknya. Seseorang akan mendapatkan rezeki bila dia mau berusaha, berjalan, dan bertebaran di muka bumi. Karena Allah telah menciptakan bumi dan isinya untuk kesejahteraan masyarakat. Siapa yang berusaha dan bekerja keras akan mendapatkan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti terdapat dalam surat Az-Zumu'at ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kita beruntung. Solih dan soliha, Islam mendorong umatnya untuk bekerja, hidup dalam kemuliaan, dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Dengan batasan yang menjadi rambu seorang muslim dalam melakukan kegiatan bekerja atau berusaha. Berikut ini adalah batasan-batasan tersebut. 1. Pekerjaan yang dilakukan harus halal dan baik. 2. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab. 3. Ikhlas dalam bekerja, yaitu meniatkan aktivitas bekerja untuk mencari ridho Allah dan beribadah kepadanya. 4. Tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Keberagaman dalam setiap pekerjaan harus kita hargai dan kita hormati, sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu manusia tidak boleh membeda-bedakan ekonomi, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan bidang pekerjaan berdasarkan daerah lingkungan dengan penuh percaya diri. 2. Siswa mengetahui keunikan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Solih dan solihah,
Bu Guru akan menjelaskan kembali apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi alam yang ada di Indonesia sangat mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat berpengaruh pada daerah tempat tinggalnya. Ada yang dilakukan di daerah pantai, daerah sungai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Berikut ini merupakan mata pencaharian masyarakat sesuai dengan kondisi geografis dan juga ketersediaan sumber daya alamnya. 1. Daerah pantai. Mata pencaharian di daerah pantai diantaranya adalah nelayan, penyelam, membudidayakan ikan, dan petani garam. Cirebon merupakan daerah penghasil garam paling banyak di Indonesia karena letak geografisnya yang terletak di pesisir pantai. Berikut ini merupakan proses pembuatan garam yang terdapat di daerah Cirebon. Hampir 500 tahun masyarakat di Pulau Madura ini mengenal teknologi pembuatan garam. Hingga kini cara yang dilakukan masih tradisional. Air laut dimasukkan ke petak-petak, dijemur di bawah sinar matahari sehingga air menguap, dan salinitas atau kadar keasinan garam mencapai titik tertentu. Itulah sebabnya rentang hujan lebih sedikit sangat penting bagi petani garam. Petak-petak ladang garam ini berbeda-beda. Air laut yang baru saja dialirkan ke ladang disebut petak air muda. Sedangkan yang sudah diendapkan seminggu hingga 10 hari disebut air tua. Pembuatan garam sangat bergantung pada intensitas cahaya matahari, sehingga faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas garam. Dua, daerah aliran sungai. Mata pencaharian di daerah aliran sungai yaitu budidaya ikan, sarana transportasi, dan tempat jual beli atau pasar. Di daerah Kalimantan Selatan terdapat pasar tradisional yang bernama Pasar Terapung. Pasar ini seperti pasar tradisional lainnya. Bedanya, ini dilakukan di atas perahu dan pembayarannya menggunakan sistem barter atau barang ditukar dengan barang. 3. Daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah terdiri dari daerah pedesaan. Masyarakat di dataran rendah yang hidup di desa banyak yang berprofesi sebagai petani, berladang, dan berkebun. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dan tanah yang subur, sehingga menghasilkan pohon yang berkualitas. Salah satunya pohon jati yang tumbuh baik di Pulau Jawa. Kayu jati Jawa telah dimanfaatkan sejak zaman Kerajaan Majapahit dan dipakai untuk membangun rumah, alat pertanian, dan furniture. Simak video kerajinan dari Pulau Jawa ya, khususnya daerah Jepara. Daerah perkotaan. Kehidupan masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih beragam. Mereka tidak mengandalkan alam, tetapi mengandalkan keterampilan dan keahlian. Profesi masyarakat kota antara lain yaitu karyawan, guru, dokter, supir bus, dan masih banyak lagi. Bus menjadi pilihan moda transportasi di kota-kota besar. Teman-teman tahu
Di kota Surabaya terdapat transportasi umum yang bernama Surabaya Bus. Pembayarannya cukup unik karena para penumpang hanya membayar menggunakan sampah plastik. Simak videonya ya teman-teman. Halo Rek, ada yang baru nih di kota Surabaya. Surabaya Bus, transportasi umum yang dikelola oleh pemerintah kota Surabaya yang menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan karena penggunaan kendaraan pribadi. Nah, yang unik, naik Surabaya Bus ini bisa membayar dengan sampah plastik loh, yaitu bank sampah. Petugas bank sampah akan menimbang sampah sesuai dengan jenisnya. Kemudian, teller akan memberikan kartu setor sampah Surabaya. Dalam kartu tersebut, teller akan memberikan stiker. Satu buah stiker dapat digunakan untuk 1 kali perjalanan ya. Selanjutnya yaitu Terminal Purabaya dan halte. Petugas yang berjaga siap menerima sampah plastikmu. Di kedua lokasi ini akan ada drop box untuk menukar sampah plastik. Sampah plastikmu akan ditukar dengan stiker yang bisa kamu gunakan untuk naik Surabaya Bus. Nah, saatnya naik Surabaya Bus nih. Tunjukkan kartu setor sampah Surabaya Busmu kepada petugas. Petugas akan mencoret 1 stiker. Kemudian, petugas akan memberikan kamu tiket. Stiker yang telah dicoret sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Ayo, pilah sampahmu, kumpulkan, dan setor sampah anorganiknya agar bisa keliling Surabaya secara gratis. Daerah dataran tinggi. Tanah yang subur dan suhu yang dingin sangat cocok untuk berkebun dan bertani. Teman-teman masih ingat metamorfosis kupu-kupu? Ulat sebelum menjadi kepompong. Ternyata ulat sutra memiliki harga jual yang tinggi. Kok bisa ya teman-teman? Yuk saksikan video petani ulat sutra dari daerah Sulawesi. Maha besar Allah yang telah menciptakan bumi dan isinya dengan kebermanfaatan dan keindahan alam ini. Lantas, bagaimana cara kita agar karunia yang Allah berikan tetap lestari demi kesejahteraan rakyat Indonesia? Ya, dengan cara berhemat dan mengelola sumber daya alam ini dengan cara bijaksana. Solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita banyak belajar tentang kebesaran Allah akan alam Indonesia.
dan perintah Allah untuk mencari rezeki yang bertebaran di muka bumi ini. Sebagai pemuda dan pemudi generasi harapan bangsa Indonesia, mari tingkatkan cinta tanah air dengan menjunjung rasa persatuan dan kesatuan untuk menjaga alam Indonesia. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Sekian dari Bu Guru Nuriyah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan hanya untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuriyah duluan ya, karena mau pergi ke mall sebagai konsumen. Dah.